Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran ke-8 yang bertajuk Sebuah Janji. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu kerana bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita ialah Sebuah Janji. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah bagaimana Abraham mengakhiri hidupnya? Apakah dia tetap setia dengan janji Tuhan? Saudara, bacaan firman Tuhan atau ayat Alkitab adalah seperti yang ada di paparan skrin Anda. Ayat hafalan kita terdapat di dalam buku Kejadian 24 ayat 1 mengatakan, "Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal." Pendahuluan Sekolah Sabat kita. Abraham telah meninggalkan negerinya ke tanah yang dijanjikan lebih 50 tahun yang lalu. Dia sekarang tua. Imannya lebih kuat daripada sebelumnya. Dia bersedia untuk berehat karena dia mempercayai janji Tuhan. Pada saat itu, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang dijanjikan itu. Kemudian, dia kehilangan Sarah. Pada saat Sarah mati, Ishak masih bujang, belum kawin. Abraham terpaksa berjalan dengan iman sekali lagi. Untuk apa? Saudara, intinya untuk memenuhi perjanjian. Namun, apa pembahasan seterusnya? Mari kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita dengan topik-topik yang tertera di skrin Anda. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu Gunung Moriah, yang berintikan ujian iman. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi di Gunung Moriah? Apa tujuan peristiwa atau ujian itu berlaku? Apa respon Abraham? Ibrani 11 ayat 17 katakan, "Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal." Tuhan tidak pernah meminta pengorbanan manusia. Selain itu, mengorbankan Ishak bertentangan dengan janji. Karena di dalam Ishak, benihmu akan disebut. Apakah Abraham salah memahami perintah Tuhan? Jawabannya tidak. Abraham mengenali suara Tuhan. Dia memahami sepenuhnya permintaan Tuhan. Dan dia percaya dengan menyimpulkan bahwa Tuhan sanggup membangkitkan dia bahkan dari antara orang mati. Ibrani 11 ayat 19. Tuhan sedang menguji iman Abraham. Hatinya sedang dihakimi. Ulangan 8:2. Hasilnya memuaskan. "Sebab sekarang aku tahu bahwa kamu takut akan Allah, karena kamu tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal daripadaku." Kejadian 22 ayat 12. Aplikasinya saudara di topik yang pertama ini adalah pertahankan iman seperti Abraham. Kita ke tajuk yang kedua. Namun sebelumnya, apa kisah seterusnya? Setelah Abraham coba mempersembahkan Ishak sebagai korban, siapa yang menggantikan Ishak? Siapakah yang menyediakan korban tersebut? Saudara, di dalam tajuk yang kedua, Tuhan akan menyediakan. Inilah penggenapan kepada perjanjian itu. Nah saudara, bagaimanakah Tuhan memenuhi janjinya bahwa Dia akan menyediakan? Apakah yang disediakan? Kejadian 22:8 katakan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Korban bakaran adalah sejenis pengorbanan. Haiwan itu harus dibakar sepenuhnya oleh api. Keluaran 29 ayat 18. Ishak perasan tidak ada binatang untuk dikorbankan. Abraham mengetepikan soalannya dengan menyatakan bahwa ini,
Tuhan akan menyediakan. Kejadian 22:13 katakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, dari firman Tuhan itu sungguh jelas. Sesungguhnya Tuhan menyediakan binatang itu untuk korban bakaran. Binatang itu mati menggantikan Ishak. Tuhan mengesahkan penggenapan janji dengan cara ini. Apa aplikasinya? Aplikasinya, Tuhan sudah sediakan. Yesus adalah anak domba yang mati supaya kita boleh hidup. Yohanes 1:36, Roma 5 ayat 8, dan Roma 6 ayat 8. Pena Inspirasi mengatakan, untuk tujuan menanamkan dalam pikiran Abraham realiti Injil, serta untuk menguji imannya, Tuhan memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Penderitaan yang dia alami selama hari-hari gelap, pencobaan yang menakutkan itu diizinkan supaya dia dapat memahami dari pengalamannya sendiri sesuatu tentang kebesaran pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan yang tidak terbatas untuk penebusan manusia. Setelah Ishak tidak jadi dikorbankan, apa peristiwa yang berlaku seterusnya? Inilah inti daripada topik yang ketiga, yaitu kematian Sarah, yang intinya adalah mengambil milik tanah. Apa artinya ini? Saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah fungsi kisah kematian dan pengkebumian Sarah dalam pemenuhan janji Tuhan kepada Abraham? Kejadian 23:20 katakan, demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Abraham telah mencapai umur 120 tahun apabila Tuhan memintanya untuk mengorbankan Ishak. Oleh itu, Ishak berumur 20 tahun dan Sarah berumur 110 tahun. 17 tahun kemudian, Sarah meninggal dunia. Dia satu-satunya wanita dalam perjanjian lama yang umurnya apabila meninggal dunia disebutkan. Dia juga wanita pertama yang memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Selepas berunding dengan Efron, Abraham membeli sebidang tanah pertama yang boleh dia panggil miliknya di Kanaan. Kejadian 23. Abraham menguburkan Sarah di dalam gua Makpelah di Hebron. Abraham, Ishak, Ribka, Yakub, Lea, dan Yusuf juga dikuburkan di sana. Setelah itu kemudian. Nah, penumpuan mengenai pembelian tempat pengkebumian Sarah yang merangkumi sebagian besar bab yang kita baca hari ini, bukannya penumpuan mengenai kematiannya, menunjukkan penekanan kaitan Sarah dengan tanah perjanjian. Penyataan secara khusus bahwa Sarah mati di tanah Kanaan, Kejadian 23:2, menandakan kematian Sarah itu menguatkan akar pertumbuhan Israel di negeri yang Tuhan janjikan. Luar biasa, saudara. Bagaimana janji Tuhan, perjanjian Tuhan itu ditepati menurut rencana Tuhan. Sarah adalah orang pertama yang meninggal dalam suku kaum Abraham yang dikebumikan di tanah perjanjian. Kebimbangan Abraham tentang dirinya selaku orang asing dan pendatang, Kejadian 23:4, dan permohonan yang bersungguh-sungguh kepada anak-anak Het menunjukkan bahwa niat Abraham bukan hanya untuk memperoleh tempat perkuburan. Dia terutamanya sangat berniat untuk menetap di tanah itu secara kekal, yaitu tanah perjanjian Tuhan. Setelah Sarah mati, apa cabaran seterusnya yang dihadapi oleh Abraham dalam meneruskan pemenuhan janji Tuhan? Apa kaitan perkawinan Ishak dengan perjanjian Tuhan? Saudara, kita akan membaca atau melihat, mempelajari tajuk yang keempat, yaitu istri untuk Ishak. Intinya adalah menetapkan benih, dan benih itu adalah Mesias itu sendiri. Nah, saudara, mengapakah Abraham begitu prihatin agar anaknya Ishak tidak berkawin dengan seorang wanita dari Kanaan? Siapa yang sesuai menjadi istri Ishak? Firman Tuhan 24, Kejadian 24 ayat 7 katakan, Tuhan,
Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri anak saudara-saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakmu. Saudara, Abraham membuat rancangan untuk mencari istri bagi Ishak untuk menjamin keturunannya. Terdapat dua perkara yang luar biasa dalam kisah ini. Yang pertama, doa Abraham, Eliezer, dan Ishak, dan mempercayai bahwa Tuhan mengawal proses pencarian jodoh tersebut. Terdapat tanda-tanda yang jelas bahwa malaikat sedang memimpin atau membimbing Eliezer untuk memilih Ribka sebagai istri Ishak. Walau bagaimanapun, Tuhan membiarkan Ribka memilih sendiri. Nah, yang menjadi aplikasi ialah serahkan segala rancangan kepada Tuhan. Percaya dan beriman Tuhan mengawal segalanya. Yang kedua, rancangan Tuhan akan tetap digenapi dalam cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Yang ketiga, Tuhan itu adil, membiarkan Ribka atau manusia memilih mau ikut atau tidak. Apa peristiwa yang berlaku seterusnya? Inilah yang dibahas di dalam tajuk yang kelima, yaitu istri untuk Abraham. Lebih banyak keturunan daripada Abraham. Saudara, apa kaitan perkawinan Abraham dengan keturah, dengan perjanjian Tuhan? Apakah maksud peristiwa terakhir ini di dalam kehidupan Abraham? Kejadian 25:1 katakan, Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Saudara, Abraham hidup selama 175 tahun. Selain Ishak, dia mempunyai seorang anak lelaki dengan Hagar, dan 6 lagi dengan Keturah. Abraham menghantar 7 anak gundiknya jauh-jauh, karena hanya Ishak yang boleh mewarisi tanah yang dijanjikan. Terdapat 2 catatan silsilah pendek dalam Kejadian, yaitu dalam Kejadian 25 ayat 2 hingga 4, Kejadian 25 ayat 12 hingga 18, yang menekankan bahwa janji kepada Abraham telah digenapi, dan engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Inilah perjanjian Tuhan kepada Abraham. Saudara, Kejadian 17 ayat 4 mengatakan, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Yang menjadi aplikasi ialah Tuhan tetap setia pada janji-janji kasih karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang setia. Abraham yang imannya digambarkan dalam kitab suci sebagai contoh besar keselamatan oleh iman. Roma 4 ayat 1 hingga 12. Pena inspirasi menjelaskan, Ishak adalah gambaran kepada anak Tuhan yang dipersembahkan sebagai korban bagi dosa-dosa dunia. Tuhan akan menyematkan kepada Abraham Injil keselamatan kepada manusia. Untuk melakukan ini dan menjadikan kebenaran sebagai realiti baginya, serta untuk menguji imannya, dia memintanya untuk menyembelih Ishak, dan anak kesayangannya. Segala kedukaan dan penderitaan yang Abraham tanggung melalui pencobaan yang gelap dan menakutkan itu adalah untuk tujuan mendalami pemahamannya tentang rencana penembusan bagi manusia yang sudah jatuh. Ini dilakukan supaya Abraham memahami melalui pengalamannya sendiri betapa tidak dapat diungkapkan penyangkalan diri Tuhan yang tidak terbatas dalam memberikan anaknya sendiri untuk mati, untuk menyelamatkan manusia daripada kebinasaan kekal. Bagi Abraham, tidak ada siksaan mental yang dapat menyamai apa yang dialami dalam mematuhi perintah ilahi untuk mengorbankan anaknya. Tuhan menyerahkan anaknya kepada kematian yang menderita dan memalukan. Malaikat-malaikat yang menyaksikan penghinaan dan penderitaan jiwa anak Tuhan tidak diizinkan untuk mencela. Seperti dalam kes Ishak, tidak ada suara untuk berseru, cukuplah untuk menyelamatkan bangsa yang telah jatuh. Raja kemuliaan menyerahkan nyawanya. Apakah bukti yang lebih kukuh yang boleh diberikan tentang belas kasihan dan kasih Tuhan yang tidak terhingga?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Roma 8 ayat 32. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan Abraham lulus dalam ujian iman. Ini menjadi contoh kepada kita. Abraham beriman bahwa Tuhan tetap menyediakan. Dia menyediakan korban, haiwan atau Yesus Kristus sebagai korban supaya kita diselamatkan. Yang ketiga, dengan kematian Sarah di tanah Kanaan, menandakan Tuhan tetap akan memenuhi janjinya. Janji tanah perjanjian, tanah Kanaan, sorga untuk manusia. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal melalui perkawinan Ishak dengan Ribka. Mesias akan lahir dari keturunan ini. Doa itu besar kuasanya. Tuhan itu adil, memberikan Ribka kebebasan untuk memilih. Memberikan manusia kebebasan untuk memilih. Dan yang terakhir, perkawinan Abraham dengan Keturah menjelaskan rencana dan janji Tuhan pada Abraham tidak akan gagal. Lebih banyak keturunan daripada Abraham. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Tuhan itu baik. Bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Dan terima kasih memberikan kami pengertian dan kami boleh mengaplikasikannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.